Sawa'atadilu, rabatkan dan luruskan shofnya untuk kesempurnaan sholat. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu husa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari'in la yusmin wa la yuni min ju'. Wujuhun yawmaidhin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'atun wa akwabun mawdu'atun wa namariqu masfufatun wa zarabiyyu mabthusah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang seluruh makhluk tunduk di hadapan kebesaran dan keagungannya, yang semua menjadi kerdil di hadapan kemuliaannya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang 7 lapis langit dan 7 lapis bumi serta segala isi yang ada di dalamnya dan apa yang ada di antara keduanya bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang benar-benar bersih dari noda dan celah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pujian dan sanjungan kepadanya tidak terhenti dan tidak terputus. Ia benar-benar dipuja dan disanjung dalam segala kondisi, baik dikala duka ataupun suka, baik dikala sempit ataupun lapang. Ya Allah, sesungguhnya kami berkumpul di tempat ini ya Allah untuk mengikuti sunnah Rasul-Mu. Kami berkumpul di tempat ini ya Allah untuk memuji dan menyanjung-Mu. Ya Allah, sesungguhnya kami semua berkumpul di sini memuji dan menyanjung-Mu sebanyak makhluk yang Engkau ciptakan. Kami memuji dan menyanjung-Mu seberat timbangan arsi-Mu. Kami memuji dan menyanjung-Mu ya Allah sejauh keridhaan-Mu dan sebanyak tinta-tinta kalimat-Mu. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah.
Sesungguhnya kondisi kita pada hari ini, kondisi di mana kita berkumpul di tanah lapang ini, tidak ubahnya kondisi kita seperti di hari kiamat nanti. Ketika kita bangun dari tidur kita, lalu menuju ke tanah lapang, seperti itulah kondisi kita pada hari kiamat nanti kaum muslimin. Ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya yang kedua kali, maka kita semua akan bangkit dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur kita. Lalu kemudian kita akan digiring ke padang mahsyar. Kaum muslimin, di saat menuju tanah lapang, sebagian kita datang berkendaraan dengan kendaraan yang mewah. Ada di antara kita berjalan dengan kendaraan yang biasa-biasa saja. Dan ada di antara kita yang berjalan dengan berjalan kaki. Begitu pula pada hari kiamat nanti, ada di antara kita yang digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke padang mahsyar dengan berkendara. Ada yang berjalan kaki. Dan waliyadzubillah, ada di antara kita digiring oleh Allah di atas wajah kita, bukan di atas kaki kita, tetapi di atas wajah kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsarun nasu yaumil qiyamah ala salasati asnaf. Manusia akan dikumpulkan dan digiring oleh Allah ke padang mahsyar dalam 3 kelompok. Sinfun musatun, ada satu kelompok yang berjalan kaki. Wasinfun rukbanun, satu kelompok dengan menggunakan kendaraan. Wasinfun ala wujuhihim, dan satu kelompok berjalan di atas wajah mereka, bukan berjalan di atas kaki. Dan dari kelompok-kelompok ini kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala memisah dan memilah di antara keduanya. Ada di antara mereka yang Allah berfirman tentangnya, yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Ada yang kami kumpulkan, yaitu orang-orang yang beriman, kami giring menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai utusan yang terhormat. Wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Sementara para pelaku dosa, orang-orang kafir, orang-orang munafik, dia akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kehausan. Kaum muslimin, di saat kita menuju tanah lapang, di saat kita masuk ke pintu gerbang, ada di antara kita yang berjalan dengan penuh santai tanpa berdesak-desakan. Dan ada yang kita masuk ke dalam pintu gerbang ini dengan berdesak-desakan. Begitu pula pada hari kiamat nanti. Ada di antara kita yang berjalan dengan membawa cahaya. Ada di antara kita yang berjalan dengan membawa kegelapan. Akan saling berhimpitan, bahkan mungkin terinjak-injak dengan makhluk, disebabkan karena kezaliman yang ia lakukan. Nabi SAW bersabda, "Az-zulmun zulumatu yaumal qiyamah." Sesungguhnya kezaliman itu berakibat kegelapan pada hari kiamat nanti. Kaum muslimin, di saat kita menuju tanah lapang, ada sambutan-sambutan, ada spanduk-spanduk yang menyambut kita. Kita menyaksikannya di jalan-jalan. Atau bahkan sebelum kita datang ke tanah lapang, sudah berbagai macam tahniah, pengucapan selamat untuk kita. Pada hari kiamat juga sama kaum muslimin. Di hari kiamat nanti akan ada yang berseru, ala inna fulan bin fulan sa'ada sa'adatan la yasqa abadan. Ketahuilah wahai seluruh makhluk, si fulan anaknya si fulan, si fulana anaknya si fulan, sekarang dia telah mendapatkan kebahagiaan dan dia tidak akan pernah celaka dan binasa selamanya. Alangkah beruntungnya orang seperti ini. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari mereka. Dan ada di antara kita kaum muslimin yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, diumumkan di hadapan seluruh makhluk, ala inna fulan
bin fulan, fulana binti fulana. Si fulan dan si fulan. Sakawatan la yas'ada abadan. Dia akan celaka selamanya dan tidak akan pernah berbahagia selamanya. Kaum muslimin, dan ada di antara kita, di saat pulang dari tanah lapang ini, ketika ia bertamu, ada di antara kita yang mendapatkan hidangan dan jamuan istimewa. Ada yang mendapatkan jamuan yang biasa-biasa saja. Dan ada di antara kita yang gigit jari dan tidak mendapatkan jamuan apapun. Di hari kiamat, kita juga akan mengalami peristiwa yang sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang yang soleh dan bertakwa, "Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun." Minum, makanlah dengan penuh kenikmatan disebabkan karena amal soleh yang kalian lakukan. Kaum muslimin, di antara kita pada hari ini ada yang dermawan, betul-betul dermawan, mau berbagi kepada orang-orang fakir, datang ke tanah lapang dengan penuh kegembiraan untuk bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Namun ada sebagian di antara kita datang ke tempat ini dengan rasa malas, terpaksa, dan ketika kembali dari tanah lapang akan kembali melakukan kemaksiatan di berbagai penjuru. Kaum muslimin, orang-orang seperti ini, pelaku kebaikan dan pelaku keburukan, pada hari kiamat dia memiliki karakter yang sama. Pada hari kiamat dia akan berlaku kebaikan, juga akan berbuat keburukan. Nabi bersabda, "Ahlul ma'ruf fid dunya, ahlul ma'ruf fil akhirah." Pelaku kebaikan di dunia, dia akan menjadi pelaku kebaikan di akhirat. Pelaku keburukan di dunia, dia akan menjadi pelaku keburukan di akhirat. Berlanjut keburukannya kaum muslimin. Berhentilah melakukan keburukan hari ini. Atau tidak, Anda akan menjadi pelaku keburukan di akhirat. Dan balasannya adalah neraka. Kaum muslimin. Oleh karena itu kaum muslimin, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima amal-amal soleh kita di bulan Ramadan. Allahumma taqabbal ya Rabb. Mintalah kepada Allah agar amal-amal soleh kita diterima dari pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Dan berupayalah sungguh-sungguh untuk berlaku istiqamah, melakukan amal-amal soleh setelah berlalunya Ramadan, agar kita tercatat sebagai hamba yang istimewa yang akan dikumpulkan bersama Nabi, orang-orang soleh dan orang-orang bertakwa yang lainnya. Kaum muslimin, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya bersyukur ini akan menambahkan nikmat, akan mendekatkan kita kepada surga. Dan jangan sekali-kali kufur kepada Allah, karena sesungguhnya kekufuran ini akan menjauhkan kita dari surga dan mendekatkan kita dari api neraka. Bersyukurlah kepada Allah kaum muslimin. Bersyukur kepada Allah mengharuskan kita untuk mentauhidkannya dan tidak boleh menyekutukannya sekali-kali dengan makhluk yang lain. Datang ke kuburan-kuburan para wali, lalu meminta dan berdoa kepadanya, ini adalah kesyirikan kaum muslimin. Tidak ada perbedaan pendapat tentang itu. Meminta pertolongan kepada dukun, ini adalah kesyirikan kaum muslimin dan tidak ada perbedaan. Memasang jimat di badan kita dan di rumah kita adalah bagian daripada kesyirikan. Innar ruqa wat tamaim minasyirk. Jampi-jampi, begitu juga dengan jimat-jimat itu adalah kesyirikan. Atau tidak, barang siapa yang melakukan syirikan, dia tidak akan pernah mencium bau surga dan tidak akan pernah masuk ke dalamnya. Allah haramkan dia masuk ke dalam surga. Fa innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Siapa yang menyekutukan Allah, Allah haramkan dia masuk surga. Tinggalkan kesyirikan saat ini kaum muslimin, atau tidak, kita tidak akan pernah mendapatkan bagian surga. Bersyukur kepada Allah kaum muslimin berarti mengharuskan kita untuk menjaga sholat 5 waktu dan jangan pernah ditinggal walaupun 1 sholat. Jangan pernah.
Nabi SAW bersabda, al-farqun al-ahdu bainana wa bainal kafir as-salah. Yang membedakan kita dengan orang kafir kaum muslimin, salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat, kafir dia. Bahkan ada kabar yang tidak baik. Nabi bersabda, man taraka salatal asr faqad habita amaluh. Siapa yang meninggalkan salat asar, batal semua kebaikan-kebaikannya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin. Berarti mengharuskan kita untuk menyambung tali silaturahim dan tidak boleh memutuskannya. Atau tidak, kita tidak akan pernah masuk surga. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Lebih baik Anda yang diputuskan rahimnya daripada Anda yang memutuskan rahim. Sambunglah rahim setelah ini kaum muslim. Yang terputus, sambunglah. Yang berbuat buruk kepada Anda, sambunglah. Yang menyakiti Anda, sambunglah. Tidak peduli Anda yang paling tua atau Anda yang paling benar, sambung rahim Anda. Bersyukur kepada Allah berarti mengharuskan seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Kedurhakaan akan menyebabkan dia akan terhalang masuk ke dalam surga. Ragima anfu rajulin, kata Nabi, celaka dan merugi seseorang. Adraka abawaihi indal kibari aw ahaduhuma falam yudkhilil jannah. Dia mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup. Dalam kondisi orang tuanya sudah tua renta. Atau salah satu dari keduanya. Mungkin ayahnya atau mungkin ibunya. Tapi kaum muslimin tidak bisa mengantarkan dia masuk ke dalam surga. Kata Nabi, ini anak manusia paling celaka. Celaka dan merugi kehidupannya. Bersyukur kepada Allah. Berarti mengharuskan kalian wahai para istri untuk semakin taat dan menghormati suami-suami Anda. Nabi SAW bersabda, ya ma'saran nisa, wahai para wanita, tasaddaqna, banyak-banyaklah kalian bersedekah. Fa inni ra'aitukunna aktsara min ahlin nar, karena aku melihat neraka, aku menyaksikan neraka, dan aku mendapati kenyataan bahwa kebanyakan penghuninya adalah dari kalangan wanita. Kata para sahabiat, ya Rasulullah, bima dzalik? Mengapa seperti itu ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuksirna al-la'n wa takfurna al-ashir. Kalian terlalu banyak memaki, mengumpat. Di saat marah kepada anak-anak, di saat marah kepada suami, banyak mengumpat, banyak memaki. Dan yang terpenting, dia mengingkari kebaikan suaminya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan Anda suami yang baik. Dia telah memberikan keturunan kepada Anda disebabkan karena suami Anda berkesempatan menjadi seorang ibu. Anda dipanggil ibu, Anda dipanggil sebagai mama. Dengan itu, Anda memiliki saluran-saluran amal. Tidakkah ini cukup sebagai bentuk bersyukur kita kepada suami? Dan bersyukur kepada Allah berarti mengharuskan suami bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Tidak boleh mengabaikan kehidupan mereka, tidak boleh menyanyiakan nafkah mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i ithman, cukuplah orang itu dianggap sebagai pendosa, mayyudayya quta ahlihi, yang menyanyiakan makanan, kebutuhan daripada keluarganya. Mudah-mudahan kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang istimewa di hadapan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala kiranya berkenan menerima amal-amal yang sedang kita kerjakan, yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan, dan menjadikan kita sebagai hamba yang istiqomah setelah ini dan tidak lagi melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dan pelanggaran-pelanggaran yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار تقبل الله منا ومنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته